Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min shay'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauqifu sa'atan fi sabilillah khairum min qiyamil lailatul qadar hinda ajaril aswad. Hadirin jemaah taru yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Paling pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebab kenapa hadirin jemaah kita masih bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah sampaikan kita ke kilometer 25. Mudah-mudahan insya Allah Allah sampaikan kita ke kilometer 30. Asal jangan sampai ke kilometer 50. Kenapa hadirin yang mulia kita bersyukur? Banyak saudara muslim kita baru kilometer 5 tidak puasa nih. Kita tanya, kenapa kalian tidak puasa? Saya kan kilometer pertama ya Ustaz. Kilometer pertengahan, mudah-mudahan bisa kan lagi puasa di kilometer terakhir, kilometer 30. Ada begitu Pak. Hari pertama di puasa, hari ke-15, kemudian hari ke-30 dia berharap moga-moga katanya kilometer 2 sampai kilometer 14 Allah maafkan. Kemudian kilometer 16 sampai 29 Allah pun maafkan. Diterima katanya. Mana mungkin hadirin yang mulia. Syariat puasa ini Allah perintahkan kita sebagaimana perintah puasa di zaman Rasulullah dan para sahabat. Maka Nabi katakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah janjikan lewat baginda yang mulia. Jadi hadis Nabi ini Pak juga dari Allah. Jangan bilang hadis Nabi. Nabi katakan barang siapa mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia dengan iman yakin kepada Allah bahwa ini perintah dan ini Nabi kerjakan dengan ihtisab, yakin dengan janji Allah bahwa puasanya ini mendatangkan sifat yang datangkan dengan kita berpuasa sesuai dengan syariat, maka akan mendatangkan puasa sifat takwa. Jadi ihtisab, apa itu ihtisab hadirin? Yakin dengan janji Allah Ta'ala lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hari ini jangan seperti orang Yahudi juga itu puasa Pak. Orang Nasrani juga puasa. Tapi yang membedakan dia dengan kita puasa seperti puasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasanya Nabi ini ya seperti puasanya orang-orang tua kita dulu. Ya, orang tua dulu itu Pak, orang-orang di Bugis, orang-orang di Makassar kita, orang-orang Sulawesi itu ya, puasa itu serba dia batasi dirinya. Iya. Kalau orang tua kita dulu puasa, kita temani bicara, biasa dia tutup mulut. Dia main isyarat saja. Iya, saya masih dapat orang tua puasa, lisannya dia jaga. Iya, berkata-kata keras sedikit pun dia tahan. Apalagi berkata sia-sia. Seperti itulah
puasa yang Nabi contohkan. Nabi berpuasa, yang paling pertama dijaga apa hadirin yang mulia? Menjaga diri kita daripada bohong. Ya. Nabi katakan 2 perkara yang akan membatalkan puasamu. Nah ini mudah-mudahan di 5-6 kilometer terakhir bisa muhasabah diri, koreksi diri. Bagaimana puasa saya kemarin? Maka yang pertama Nabi jaga lisannya. Ya. Jangan berbicara sia-sia, apalagi berkata dusta. Karena Nabi katakan 2 perkara yang akan membatalkan puasa adalah berkata bohong, berkata dusta, dan ghibah, menceritakan aib atau keburukan orang lain. Nah, kalau hari ini Pak kita koreksi, apakah puasa saya sudah seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan mata pun ikut puasa. Penglihatan, jangan lihat perkara yang sia-sia. Nah, hadirin yang mulia, hari ini kita mudah-mudahan di Jemaah Baruga insya Allah kita puasa WhatsApp dulu. Paling tidak ya dibatasi, ada jam-jam tertentu Pak. Ya karena kenapa? Yang kita inginkan ini mata pun tawajjuh puasa, jangan melihat perkara-perkara yang bisa mendatangkan, yang bisa makruh puasa, akhirnya batal puasa. Perkara yang sia-sia ini kadang habis 1 jam, 2 jam, 3 jam melihat Android kita. Nah, kapan lagi kita lihat Al-Quran? Sementara malam-malam terakhir ini malam yang mulia, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu kemuliaan daripada Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau hitungannya 1000 bulan macam mana banyaknya itu Pak? 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Begitu mulia ini malam-malam yang ditunggu-tunggu. Banyak orang begadang Pak, tapi begadangnya pilih-pilih. Ya. Kita begadang malam ganjil saja. Banyak masjid kami dapatkan. Ya ini malam ini ramai mereka itikaf. Tapi kalau besok malam genap, dia kendor lagi itikafnya. Padahal hadirin yang mulia, hitungan malam ganjil ini gaib. Yang tahu hanyalah Allah. Karena kenapa? Hitungan malam ganjil atau genap bukan dihitung dari awal. Ini sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, menghitung dalam satu riwayat, beliau menghitung dari akhir. Jadi kalau malam 30 pas puasa, malam terakhir malam 30 itu genap. Tapi kalau puasa hadirin yang mulia 29, karena kadang juga 29, maka malam 29 itu 29 puasa, hari ke-30 tanggal 1 masuk. Ada hitungan seperti itu. Maka Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, imamnya para ulama mengatakan malam ke-29 itu malam genap. Karena dia dihitung karena emang kasarkan apa genap bulan. Maksudnya itu menggenapkan bulan, menutup Ramadan dengan 29 puasa saja, maka malam 29 yang menurut hitungan kita ganjil, padahal kata sahabat itu genap. Karena dia menutup daripada Ramadan, akhir Ramadan itu selalu genap hitungannya. Maka malam 29 genap, 28-nya malah itu yang ganjil, itu hitungannya sahabat. Maka hadirin yang mulia, untuk mendapatkan Lailatul Qadar jangan memilih-milih. Ganjil pedeh baru itikaf kak. Hadirin yang mulia, hakikat hitungan Lailatul Qadar itu bisa siang hari, bisa malam hari, bahkan bisa Lailatul Qadar ini dalam sebahagian ulama katakan kadang diturunkan di luar bulan Ramadan. Nah ini. Jadi maksudnya apa? Dirahasiakan agar kita fokus itikaf bukan lagi Ramadan.
Hari ini hadirin yang mulia, setelah Ramadan banyak saudara kita, saya ini dapatkan Lailatul Qadar. Apa buktinya kita dapatkan Lailatul Qadar? Mestinya ada perubahan dalam iman kita. Itu yang pertama. Ya, iman kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita. Ya. Buah daripada ibadah kita selama Ramadan, hadirin yang mulia, akan nampak dalam akhlak keseharian kita. Yang jadi pertanyaan hadirin, pertanyaan kita bersama terutama diri saya, apa yang telah kita rasakan sampai malam ke-25 ini? Kilometer 25. Yang pertama kita tengok, apakah bertambah ibadah kita? Selain daripada tarawih kita, apakah tahajud kita bertambah? Jadi ini katalisatornya atau pengukur, ya, alat ukur yang kita pakai menakar iman kita, karena ini berhubungan dengan Lailatul Qadar itu sendiri. Jangan kita mengklaim diri kita, saya dapatkan kayaknya Lailatul Qadar. Tapi apa buktinya? Maka paling tidak buktinya keimanan yang kita bawa, hadirin yang mulia, yang kita usahakan di bulan Ramadan ini, itu akan terbawa ke 11 bulan kemudian. 11 bulan kemudian. Kalau bulan Ramadan ini bapak-bapak luar biasa, hampir semua masjid jaga salat berjamaah 5 waktu. Ya, ini luar biasa Pak Isa, hampir penuh kita. Yang kita harapkan agar jemaah Baruga, Bukit Baruga ini setelah Ramadan isanya juga seperti ini, subuhnya juga seperti ini. Maka tanpa bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian mengatakan saya dapatkan Lailatul Qadar, maka tanpa bapak bicara, bukti bapak telah mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar itu terjadi karena bapak mampu menjaga 11 bulan lamanya setelah Ramadan, bisa menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah kita, ya, tilawatil Quran, bacaan Quran tidak, hadirin yang mulia. Apa hubungannya Lailatul Qadar dengan Ramadan ini sendiri, dengan hakikat puasa itu sendiri? Hadirin yang mulia, Allah perintahkan kita puasa Pak berulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwujudkan umat-umat terdahulu, agar apa? Agar kamu bertakwa. Bertakwa ini, hadirin yang mulia, ini sifat gaib yang tahu hanya kita dengan Allah. Adapun orang lain, lahirnya saja dia tahu. Kita istiqamah ke masjid, maka orang, Pak Imam itu luar biasa. 5 waktu hampir tidak pernah dia istirahat, selalu mengimami kita. Itu ketakwanya imam luar biasa. Diakui Pak, karena nampak. Tapi ketakwaan ini lebih dalam lagi. Imam Al-Ghazali katakan, sifat takwa itu seolah-olah kamu berjalan di jalanan lorong yang penuh dengan duri, penuh kehati-hatian, agar apa? Langkah kakimu tidak tertusuk duri. Itulah gambaran Imam Al-Ghazali tentang takwa. Takwa, hadirin yang mulia, ya, ulama sepakat ada rasa takut dalam diri kita. Untuk apa? Agar setiap waktu, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, kita takut dan taat kepada Allah Ta'ala untuk mengerjakan seluruh perintah Allah dengan cara yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada kompromi atas maksiat sekecil apapun. Ya, maksiat ini Pak mengerikan. Orang bisa bermaksiat di hadapan orang banyak, bisa meninggalkan maksiat di hadapan orang banyak. Tapi orang hampir-hampir terjebak semua bermaksiat dalam kesendirian. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita mampu tidak bermaksiat di saat keramaian kita, tapi kita sangat susah menjaga diri kita untuk tidak bermaksiat di dalam kesendirian. Padahal kesendiriannya kita pun sesungguhnya ada malaikat pencatat di kanan kiri kita. Inilah hadirin yang mulia. Maka hakikat takwa
sebagaimana disyariatkannya puasa ini, inilah yang kita harapkan. Puasa Ramadan ini mendapatkan derajat takwa. Setiap Jumat, Pak, ulama katakan kalau kau tidak mengajak orang bertakwa, maka tidak sempurna khutbahmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seluruh dunia, hampir itu seluruh dunia, seluruh hati menyerukan ini. Marilah kita bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kita mati sebelum menjadi golongan Islam yang hakikat Islam, hakikat orang bertakwa. Bertakwa, Pak. Maka bertakwa seperti itu, itulah yang diharapkan dengan puasa kita ini. Tapi manalah hadirin yang mulia, sempurna ketakwaan kita di bulan Ramadan ini hadirin. Kita muhasabah diri, bagaimana ketakwaan kita dan bagaimana hubungan ketakwaan kita dengan kecintaan kepada Al-Quran itu sendiri. Nabi katakan dalam salah satu hadis sahih, an Utsman radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin yang mulia, ini malam, semoga malam Lailatul Qadar. Jadi pertanyaan, kenapa malam Lailatul Qadar begitu mulia? Pertanyaannya, Pak, rupanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Hari ini, Pak, sudah ratusan tahun, 1400 tahun lalu, Rasulullah mulai bagaimana kemuliaan Al-Quran. Diceritakan dalam Al-Quran itu sendiri. Hudan linnas, Al-Quran ini, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun. Yang aku ini, Pak, bukan kita saja orang Islam, orang beriman. Sekarang orang-orang Yahudi sana, orang-orang Nasrani, orang Hindu, Buddha, itu pada berbondong-bondong mempelajari Al-Quran. Kalau orang-orang kafir telah mencintai Al-Quran, maka kita yang mengaku beriman hari ini malu rasanya kalau setiap kita tidur, Pak, bikin meja-meja kecil di tempat tidur tadi dekat bantal taruh di situ minimal satu Al-Quran. Kalau bisa dua, satu Al-Quran mushaf full, tidak ada terjemahan, kemudian satu yang ada terjemahan dan tafsirnya. Seorang ulama pernah menasihati saya, kamu baca Al-Quran rugi kalau kamu hatam berpuluh-puluh kali, tapi kamu tidak pernah hatam artinya Al-Quran. Karena artinya Al-Quran itu, disitulah akan ada kamu rasakan, oh rupanya di ayat ini, di surah ini ada cerita seperti ini, ada riwayat Nabi seperti ini. Yang intinya hadirin yang mulia, kita muhasabah diri ini malam. Kita puasa barang 1 jam, 2 jam, tidak pegang dulu Android. Tapi saya juga main Android, suka pegang juga. Tapi selama Ramadan ini kami tikap 10 terakhir, maka kami tanggalkan Android. Kami selalu pegang Al-Quran. Lain rasanya, Pak, lain rasanya. Tidak dilarang, silahkan pegang HP-nya Bapak. Tapi ada waktu tertentu setelah tarawih mungkin sampai jam 11, 2-3 jam, puasa tidak pegang dulu Android, pegang Quran. Baca 1 halaman minimal atau 1 lembar, kemudian baca artinya tadabburi. Kita maknai, oh artinya ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Sehingga diri yang mulia lambat laun akan muncul kecintaan Al-Quran. Cinta kita kepada Al-Quran melihat cinta kepada segala-galanya. Jangan juga ibu-ibu tersinggung kalau suami cinta Qurannya sudah setengah mati. Betul-betul setiap waktu baca Quran bersyukur ibu-ibu, karena seluruh pahala bacaan Quran bapak-bapak mengalir kepada ibu-ibu. Kemudian yang paling penting hadirin yang mulia, kalaulah Ramadan ini mulia dengan Al-Quran, bagaimana itu kemuliaan Al-Quran itu sendiri? Maka Nabi katakan, tidak ada pemberi syafaat nanti di kubur melebihi daripada syafaat Al-Quran, melebihi syafaat para nabi dan rasul, melebihi syafaat para malaikat. Apa itu? Syafaat Al-Quran. Maka bacaan Quran, bapak-bapak kata Nabi, akan wujud nanti dengan pemuda yang gagah perkasa menjaga mayatnya kita di dalam kubur. Malaikat mungkar mau bertanya, maka malaikat mungkar disampaikanlah Al-Quran bacaan kita. Kamu silahkan bertanya. Tapi setelah kamu bertanya, biarkan si fulan ini istirahat dengan baik, istirahat seperti pengantin baru.
karena sesungguhnya di dunia dia telah mencintaiku melebihi daripada segala-galanya. Siang malam dia baca kami, siang malam dia tadabburi kami, siang malam mengamalkan apa isi daripada Al-Quran itu sendiri. Inilah hadirin yang mulia hakikat daripada makna daripada Lailatul Qadar. Kecintaan kita kepada Al-Quran bermula dari ini malam sampai seterusnya sampai di luar Ramadan. Maka insya Allah bapak-bapak hadirin jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Ta'ala, bapaklah ini orang yang telah mendapatkan daripada hakikat Lailatul Qadar itu sendiri. Kemudian terakhir, dalam salah satu hadis sahih An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mauqifu sa'atan fi sabilillah khairun min qiyamil lailatul qadar inda hajaril aswad. Berdirimu sesaat di jalan Allah, mengajak manusia taat kepada Allah, khairun min qiyamil lailatul qadar, lebih baik daripada kamu salat di malam Lailatul Qadar di depan Ka'bah, di depan Hajaratul Aswad. Maka dirinya mulia kami mengajak bapak-bapak, terutama diri kami, luangkan waktu kita untuk silaturahmi di akhir-akhir Ramadan. Kalau kita tidak mampu itikaf 24 jam full, maka mungkin malam hari kita itikaf, siang hari kita silaturahmi, sambung silaturahmi. Ajak saudara muslim kita agar menjaga di bulan suci Ramadan, akhir Ramadan ini, amalan salat 5 waktunya berjamaah di masjid, amalan zikirnya, bacaan Qur'annya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa hidupkan taklim di rumah. Hidupkan taklim di rumah. Setiap malam kita mengaji beramai-ramai di dalam rumah. Ya, seluruh orang di rumah kita, anak kita, istri kita, duduk kita Pak mengaji. Kalau belum pasti semua mengaji, biar surah-surah pendek dulu. Kalau mungkin di antara kita ada yang belum pasti mengaji Pak Imam, ya, di akhir Ramadan ini kita semua dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat mulia. Intinya, kuncinya kita cintai Al-Quran dan kita dakwahkan Al-Quran, kita amalkan Al-Quran sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan golongan kita orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menyelesaikan seluruh urusannya, bahkan Allah memberikan rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Jadi pertanyaan di sini, yang bertakwa macam mana yang dimaksudkan Allah Ta'ala? Di ayat Al-An'am, Quran surah Al-An'am ayat 69 Allah berfirman, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Kenapa Allah suruh kita bertakwa? Karena orang bertakwa ini tidak dihisap dosanya sedikit pun. Ini menghisap dosa Pak mengerikan. Kalau kita dapatkan Lailatul Qadar malam yang mulia, tapi jadi pertanyaan, jangan-jangan nanti kita masih dihisap. Maka kesimpulannya, jangan kita mau dihisap Pak, mengerikan dihisap. Ya, kalau kita antri di pompa bensin 2 jam 3 jam pusing kita. Ini kita akan antri ratusan miliar manusia. Kalau dihisap kita, maka apa kuncinya agar kita dihisap? Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Orang bertakwa itu adalah orang yang tidak ada dosa hisap atasnya sedikit pun, kata Allah. Tapi orang bertakwa macam mana yang dimaksudkan Allah Ta'ala? Walakin dzikra, orang yang wajib dia mengajak orang lain juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua yang hadir di tempat ini, kalau mau nanti mati tidak dihisap, mendapatkan ketakwaan yang sempurna, ajak juga seluruh teman-teman, keluarga, setiap saat, kapan saja, di mana saja, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kita sudah bertakwa hadirin yang mulia, selesai seluruh masalah. Sekarang ini akhir zaman, akhir fitnah. Kalau kita mau terbebas dari fitnah-fitnah Dajjal, maka sempurnakan ketakwaan kita dalam kata kunci, ajak teman kita, kerabat kita, saudara kita, anak istri kita terutama, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat kami sampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.